Ini sesi paling mengerikan guys. Bang lewat, assalamualaikum. Salah satu ruangan itu bener-bener gede banget mas ruangannya. Tapi saya nggak bisa ngelihat dalamnya apa karena memang gelap gulita. Saya sempat tanya kan sama teman saya si Aji ini gitu, ini ruangan apa gitu. Dia bilang, udah ini mah nggak usah dicek lah. Kita kan security gitu, masa nggak usah dicek sih? Saya patroli kayak biasa. Baru sampai di tengah, belum sampai saya di ujung, itulah yang membuat saya kaget mas. Jadi waktu saya center, ada bunyi rantai itu lagi. Grining. Soundtrack center saya ke arah ke atas, nah disitulah. Itu yang saya lihat tuh, jadi kulitnya itu tuh kayak orang habis dikulitin, jadi merah semua gitu. Merah semua. Nah, saya nggak ngeliat kepalanya, tapi saya lihat tuh di lehernya ini ada rantai yang melilit gitu. Itu panjang rantainya, Mas. Nah, yang bikin dia histeris sampai dia lari, bahkan sampai dia lompat dari lantai 2 tersebut. Hah? Dia benar-benar lompat. Sempat ada tragedi apa gitu di pabrik? Jadi kok bisa horor banget gitu pabriknya? Memang setelah saya bertugas di tempat tersebut agak lama, nggak mungkin rasanya kalau saya nggak cari tahu, Mas. Selamat malam para Lang dan Erjel Satset. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Nah, reka adegan yang kalian lihat tadi guys, bener-bener nggak ada apa-apanya deh. Seremnya sama satpam shift malam satu ini, dimana tiap hari dia harus ngecek-ngecek gedung pada malam hari sendirian malam-malam. Lu bayangin deh seremnya kayak gimana. Nah, sekali lagi gue sering bilang sih di RJ5, gue bener-bener angkat topi sama profesi-profesi yang kerjanya malam-malam kayak gini. Nggak ngerti banget deh gue. Nyali dan mentalnya bener-bener kuat banget guys. Langsung aja deh kita sapa narasumbernya pada malam ini. Halo Mas Bowo, silakan. Siap, halo Mas. Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat datang di RJ5. Wah, pakai sarung nih, mau ronda ya? Iya, habis ronda ini. Habis ronda ya? Iya. Jadi, udah berapa tahun jadi profesi security itu? Jadi untuk profesi security ini sudah saya geluti hampir kurang lebih 7 tahun, Mas. 7 tahun. Betul, Oke. 7 tahun. Dan itu emang sering shift malam? Ya, memang kalau kita di security itu shift malam udah jadi makanan sehari-hari. Pasti ada. Dimanapun tempat kita jaga itu pasti ada shift malam. Oke. Nah kemarin Mas Bowo juga pernah bikin video tentang pas lagi ngejaga malam dan videonya viral gitu, jutaan views. Iya. Boleh lihat gak? Oh iya, boleh. Nah. Ini sesi paling mengerikan guys. Misi. Bang lewat, assalamualaikum. Ya, seperti inilah guys. Oke. Jadi itu kalau malam memang harus dimatiin lampunya? Sebenarnya kalau untuk kegiatan kita memadamkan lampu gitu ya, hanya ada situasi tertentu aja, Mas. Karena memang kalau untuk padamnya lampu itu dia biasanya karyawan yang madamin. Jadi karyawan pulang sekitar jam 5 atau paling lama habis maghrib lah. Itu pulang pasti dimatiin. Cuma memang kadang ada keadaan tertentu yang membuat kita harus mematikan. Seperti misalnya ada gate fogging. Kalau gate fogging ini kan gunanya kan untuk membersihkan yang namanya kayak nyamuk, terus kayak dia pasang perangkap tikus juga gitu. Nah untuk gate fogging ini dari salah satu vendor yang dipesan sama perusahaan, memang jadwalnya itu malam gitu. Jadi di saat semua karyawan udah nggak ada, udah pulang, nah itu di situ dimana kita harus
menyalakan lampu dulu sebelum disemprot kan. Oke. Kita nyalain lampu, setelah selesai, nah di situ baru kita matiin lagi. Jadi karena ada beberapa situasi aja yang membuat kita memang harus memadamkan lampu atau menyalakan lampu kembali di area tersebut gitu. Oke, tapi biasanya emang seringnya gelap-gelapan kayak gitu ya? Iya, pasti seringnya gelap-gelapan. Dan itu sendirian di situ? Iya, sendirian. Dan itu sebenarnya pabrik apa sih, Mas? Jadi salah satu pabrik bidangnya itu di bidang kendaraan alat berat, Mas. Jadi di situ ada penjualan spare part maupun penjualan kendaraannya gitu, Mas. Oke. Ada sosok apa ya yang sering diliatin atau ngejailin Mas Bowo gitu selama di area itu? Sebenarnya kalau untuk sosok itu banyak, Mas. Dari selama kita jaga di sana itu banyak yang kita lihat, bahkan kita alami itu seperti yang pernah kita lihat. Tentunya saya gitu yang utama gitu yang pernah lihat itu ya. Kayak saya pernah lihat salah satu wujud itu setan merah yang lehernya itu dirantein. Setan merah dirantai? Iya. Jadi badannya itu benar-benar dia tuh kayak orang dikulitin gitu, merah gitu ya. Tapi kepalanya nggak ada, tapi lehernya itu dirantein gitu. Oke deh, mending ditahan dulu nih, nanti ceritainnya lengkapnya nanti ya, Mas Bowo ya. Siap, Mas. Ya buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor jangan disimpan sendiri, jangan ditahan sendiri, boleh banget nih. Kirim cerita kalian di sini, siapa tahu cerita horor kalian bisa masuk ke podcast RJ5. So langsung aja nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Bowo, boleh ceritakan awal mulai sebagai perintis, sebagai profesi security itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita tarik ulur ke belakang, sebelum saya bekerja di perusahaan yang saya jalani ini, yang bergerak di bidang kendaraan alat berat ini ya, dulu itu saya sempat jaga di sebuah apartemen di area Bekasi, Jawa Barat. Saya jaga di situ kurang lebih sekitar 1 tahun. Nah, kenapa awal mulanya ceritanya saya bisa pindah ke tempat yang sekarang saya bekerja? Jadi memang awal itu setelah saya bekerja di sana beberapa bulan, nah ini komandan saya ini sempat minta dicariin personil untuk di Jakarta Timur ini, suatu perusahaan ini kan, gitu. Dia ngomong ke saya, ada kenalan nggak atau saudara atau siapa yang mau kerja gitu? Kenapa emang Dan? Ini lagi ada yang dibutuhkan untuk di Jakarta Timur gitu. Oh yaudah, karena saya ingat teman saya itu ya namanya Aji. Kebetulan dia juga memang saya dapat kabarnya dia tuh habis kontrak. Setelah kerja itu udah habis kontrak. Akhirnya saya udah langsung mikir ke dia aja, mungkin dia belum kerja kali gitu ya. Saya kontak, saya telepon saat itu juga, saya tanya, Ji udah kerja belum? Oh belum mau kerja nggak? Wah mau lah, ya udah sekarang merapat ke apartemen gitu kan. Saya suruh dia datang ke tempat saya kerja kan. Yang bener ini, iya bener udah. Akhirnya nggak lama dia di situ merapat. Saya rekomendasiin teman saya itu. Akhirnya dari pimpinan saya ini merekomendasikan teman saya untuk dioper ke Jakarta Timur itu. Nah akhirnya diterima lah teman saya ini kan. Gitu diterima di sana bekerja. Nah setelah beberapa bulan lagi akhirnya saya menjalani di apartemen. Setelah itu habis kontrak saya Mas. Di apartemen? Di apartemen saya habis kontrak. Setelah habis kontrak itu kan sempet saya di situ kan nganggur selama 3 minggu tuh. Makanya di situ aduh saya udah minta tolong kesana kesini cari kerjaan lagi kan. Cuma ya tahu sendirilah Mas, namanya pekerjaan sekarang kan nggak gampang gitu kan. Akhirnya setelah 3 minggu saya di rumah gitu kan, ini gimana ini? Ini harus kerja ini, nggak bisa lama-lama. Kebetulan banget teman saya yang namanya Aji yang pernah saya rekomendasiin di suatu perusahaan di Jakarta Timur itu, dia ngontek saya gitu. Karena dia tahu juga kabar saya itu udah habis kontrak kan. Gitu. Akhirnya dia ngontek, wo lu udah kerja? Aduh belum ini Ji, makanya pusing juga kan mikirin kontrakan kita. Ditambah anak juga masih 2 tahun, masih kecil kan, pasti butuh susu, butuh pampers juga kan. Belum ini Ji, kita belum kerja Ji. Mau kerja nggak di tempat gua? Oh pas banget kan kalau begitu kan, kita kebetulan lagi butuh kerjaan. Akhirnya dia ngontek, saya bilang udah nggak pakai pikir panjang udah, saya bilang oh iya mau gitu. Ya udah malam ini merapat buat ketemu komandan gua. Oke. Akhirnya setelah malam saya merapat,
di area perusahaan tersebut. Nah itu saya bertemu sama komandan di areanya, pimpinan di area gitu ya. Akhirnya di situ kan saya sempat di interview sebentar, ditanya-tanya pengalaman saya di mana, pernah jadi security. Terus yang sempet saya bingung gitu ya karena saya belum ngelihat areanya ya. Di situ dia sempat negesin ke saya, Mas. Kamu takut nggak sama yang begitu-gituan? Takut begitu-gituan? Kata saya, takut apa ini Dan? Ya hal-hal goib gitu. Enggak, karena saya spontan aja saya langsung siap, tidak gitu. Karena kan satu Mas, di situ pandangan saya tuh saya mau kerja. Bagaimana caranya, apapun situasinya di kerjaan, udah saya mau kerja. Dia sampai yakinin lagi, yakin kamu? Siap, yakin gitu. Sempat mikir kan, emang seperti apa sih serem-seremnya, toh juga di tempat saya yang lama juga serem gitu. Cuma apakah tempat yang satu ini bisa lebih serem dari tempat kerja saya sebelumnya kan? Nah udah setelah dia meyakinkan saya, akhirnya si Aji ini teman saya ini diperintahkan untuk bawa saya pengenalan area awal. Jadi sebelum saya bekerja itu saya udah diterima nih di area, tinggal saya diperintahkan besoknya itu untuk ambil surat tugas. Nah akhirnya sebelum saya ambil surat tugas di esok harinya, saya diperintahkan untuk pengenalan area di awal. Kita keliling kan dari awal, kita di pos depan itu pos 1, akhirnya kita jalan ke belakang. Nah itu sebelum ke belakang itu ada salah satu ruangan, itu bener-bener gede banget Mas ruangannya. Tapi saya nggak bisa ngelihat dalamnya apa karena memang gelap gulita. Itu nggak ada pintu, jadi bener-bener ruangan yang gelap, nggak ada pintu gitu. Saya sempat tanya kan sama teman saya si Aji ini gitu, ini ruangan apa gitu. Dia bilang, udah ini mah nggak usah dicek lah. Kita kan security gitu, masa nggak usah dicek sih? Ya, si Aji negesin lagi kalau di sini memang nggak ada barang-barang maupun aset yang penting. Jadi di situ memang untuk tempat-tempat palet aja ternyata Mas. Tapi kan saya di situ kok jadi timbul rasa curiga. Loh ini kenapa gitu? Kok nggak boleh dicek gitu kan? Feeling saya memang sudah ke arah situ kan. Mungkin ini angker atau bagaimana gitu kan. Tapi ya udahlah, saya nggak mau terlalu mempertegas dulu di awal kan. Akhirnya dari situ kita lanjut lagi ke area belakang. Nah di area belakang ini ada pos security juga satu. Memang kalau setiap pagi ataupun malam ada satu orang yang jaga gitu. Jadi kalau masuk pagi dia sistemnya jaga berdua. Pos 1 di depan 1 personil, pos belakang 1 personil. Nah kalau malam yang di depan itu 2 personil. Yang di belakang tetap 1 personil. Jadi kalau malam itu khusus 3 personil gitu. Karena memang pengetatan untuk jam-jam rawan itu kan lebih insentifnya kan lebih rawan malam ya. Kriminal. Kriminal gitu ya. Itu jadi, makanya, luasnya gimana pabriknya? Ada beberapa gedung gitu. Jadi kalau untuk gedung di area tersebut itu bisa dikatakan itu ada workshop, ada tempat warehouse, tempat penyimpanan barang-barang spare part. Di belakang ada ruang yang tadi saya ceritain itu yang gelap gulita itu. Nah, yang keempat itu ada di area belakang itu tempat garasi, tempat penyimpanan kendaraan alat berat. Oke. Nah, lumayan besar juga berarti ya? Ya, besar. Area parkiran ini kan Mas. Jadi luarnya ini tempat garasi mobil. Nah, ini ada kamar mandi, ada ruangan-ruangan. Ini bener-bener ruangan yang terbengkalai. Gak pernah dimasukin sama orang sekalipun gitu. Karena memang security juga gak ada kepentingan untuk ngecek di area tersebut gitu. Setelah dari situ, masuklah ke area salah satu lobby office gitu. Di atas itu kan memang modelnya itu kan mengerucut, lama-lama dia ke lorong. Akhirnya kita jalan sampai ujung mentok. Di situ memang saya timbul kecurigaan lagi. Karena kenapa saya timbul kecurigaan? Saya sempat tanya ini di dalamnya ada apa gitu. Dia bilang lagi teman saya tuh akhirnya udah ini juga nggak usah dicek-cek. Ini juga dikunci gitu. Loh emang kenapa gitu? Dia bilang udah nggak usah ini mah. Udah yuk kita langsung ke depan lagi aja. Karena memang kan udah selesai kan untuk area patrolinya kan. Akhirnya kita ke depan. Nah di situ juga saya masih sempat timbul tanda tanya di pikiran gitu. Kenapa sih ada beberapa area yang nggak boleh kita cek gitu? Karena jujur selama jalan 7 tahun saya bekerja di security itu baru di situ area-area yang dimana itu dilarang untuk nggak usah dicek gitulah gitu. Akhirnya setelah selesai kita pengenalan area awal, paginya saya berangkat ke kantor untuk ambil surat tugas dan malam itu langsung saya jaga. Dapat schedule jaga, diperintahkan untuk secepatnya bertugas. Akhirnya saya langsung bertugas
Jadi masuk malam, saya dapat jadwal schedule malam itu bertiga. Sistem patroli di sana dimulai itu dari jam 11 sampai jam 5. Jadi masing-masing personil ini memang dapat jam-jam patrolinya. Nah karena saya baru, jadi jam patroli saya ini agak banyak. Dapat 3 jam. Di jam 11, di jam 2, dan jam 5 pagi itu. Nah, awal saya patroli itu memang nggak ada apa-apa sama sekali gitu. Tapi memang kalau untuk firasat gitu ya, kita orang-orang awam gitu ya, itu nggak bisa dipungkiri, pasti ada kayak firasat, kayak ngeri nih tempat ini gelap gitu kan, sunyi. Jadi bener-bener tuh kita ke tempat yang belum pernah kita datengin, itu gelap gulita, bener-bener nggak ada suara tuh, kuping kita tuh kayak bener-bener ditutup mas. Sunyi banget, nggak ada suara sama sekali tuh. Itu bener-bener ya, tapi balik lagi mas, kita di situ yang kita kuatin ini mental kita. Sebelum kita patroli itu udah niat kita ini kerja, kita punya anak, karena kita juga habis nganggur juga kan, kita manfaatkan lah akhirnya pekerjaan yang ada, mau bagaimana situasinya, akhirnya udah kita lanjut, kita lepas bahwasanya walaupun pikiran ada gitu ya ke situ ya itu yang berusaha kita lawan pikiran kita sendiri itu dengan itu. Oh ya ada keluarga di rumah yang nunggu kita gitu. Jangan sampai ibaratnya kita udah dapat kerjaan tapi kita malah menyepelehin gitu. Jangan sampai gitu kan. Kita harus menjaga pekerjaan kita gitu. Nah, setelah beberapa minggu kemudian saya patroli gitu kan. Itu benar-benar nggak ada kejadian yang janggal sama sekali. Sampai suatu ketika kebetulan itu saya pertama kali jaga di pos belakang. Itu malam kedua saya jaga di pos belakang, ada kegiatan checklist unit, checklist kendaraan. Jadi memang itu jadi sebagian rutinitas kita lah mas. Jadi setiap minggu itu 3 kali kita checklist kendaraan gitu kan. Setelah saya checklist kendaraan sendirian gitu kan, udah selesai, teman saya yang di depan ngontek. Wow, monitor wow. Ya, masuk bang. Ada apa bang? Ini ada gate fogging. Di depan udah gue dampingin. Minta tolong nanti nih ke belakang didampingin. Oh iya, siap bang. Akhirnya kan saya ke depan dulu kan, saya temuin petugas fogging ya kan. Setelah saya ketemu sama petugas fogging, tanpa lama-lama saya kawal akhirnya petugas fogging. Pertama kita ke area parkir kendaraan belakang. Di situ ya aman lah, saya nggak ngerasa apa-apa karena kan berdua kan, kita nggak cuma hanya pengawalan. Sampai akhirnya masuklah di salah satu tempat, itu gudang warehouse yang dimana tempat tersebut itu untuk penyimpanan spare part kendaraan alat berat. Di situ lampu kondisinya mati karena memang karyawan kan nggak ada. Udah pada pulang, akhirnya kita di situ kita masuk, kita nyalain dulu semua lampunya ya kan. Habis itu gate fogging berlangsung. Setelah gate fogging selesai, akhirnya kita nongkrong dulu di pos, karena kan saya kalau mau matiin lampu langsung kan nggak bisa karena memang masih banyak asap gitu kan ya. Setelah saya nongkrong beberapa menit, akhirnya saya baru ingat, oh iya lampu belum dimatiin gitu. Udah akhirnya lampu saya matiin kan, saya jalan ke dalam. Di situ awalnya tuh nggak ada perasaan sama sekali mas. Saya jalan cuek aja kan karena masih terang. Nah setelah saya matiin lampu, jadi tombol lampu itu ada 4. Untuk keseluruhan ruangan itu tombol lampu ada 4. Jadi tombol pertama saya pencet, tombol kedua saya pencet. Nah di tombol kedua ini setelah saya pencet, kok kayak ada bunyi rantai gitu. Kerining. Ya, saya pikir itu karena lampunya itu deket rolling door gitu mas ya. Oh mungkin rolling doornya ini yang bunyi kan. Cuek lah, sempat kaget tapi saya berusaha untuk melawan pikiran saya sendiri. Mungkin rolling door kali, cuek aja kan. Akhirnya lampu saya matiin semua, cetek. Saya balik badan, saya jalan patroli kayak biasa. Karena udah gelap kan, saya untung bawa senter kan, posisinya kan. Saya patroli kayak biasa. Baru sampai di tengah, belum sampai saya di ujung, itulah yang membuat saya kaget mas. Jadi waktu saya senter, ada bunyi rantai itu lagi. Kerining. Sontak saya kaget, saya senter, ada apa ini sebenarnya? Karena kalau bisa dikatakan bunyi rolling doornya udah jauh dari jarak saya kan. Saya senter, kata saya, ini di apa, suara apa gitu. Nggak mungkin suara rolling door. Sontak senter saya ke arah ke atas, nah disitulah bener-bener yang bikin saya gemeter, bikin saya merinding, bener-bener saya pucet ngelihat sosok itu. Itulah
Sosok merah yang bener-bener saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sosok yang bener-bener gede, jadi dia posisinya tuh nggak berdiri, nggak duduk, dia jadi setengah jongkok begini mas. Itu berarti dia di mana? Di atas? Di atas rak. Oh di atas rak? Jadi rak yang paling ujung memang dia agak tinggi gitu kan. Nah di atas rak tersebut itu dia tuh begini kayak setengah duduk gitulah ya, setengah jongkok gitu ya. Itu yang saya lihat tuh, jadi kulitnya itu tuh kayak orang habis dikulitin, jadi merah semua gitu. Merah semua. Nah saya nggak ngeliat kepalanya, tapi saya lihat tuh di lehernya dia ini ada rantai yang melilit gitu. Itu panjang rantainya mas. Wah, itu benar-benar hal yang gak diduga. Saya nyenterin itu, saya melihat makhluk tersebut. Sontak saya benar-benar lari sekencang-kencangnya dengan suara yang kencang, saya teriak itu. Wah, wah, saya udah benar-benar histeris banget lah itu. Benar-benar gak diduga-duga gitu kan. Dengan teriakan itu tuh akhirnya petugas fogging yang masih belum pulang, teman-teman saya, dia juga kaget kan dengar suara saya. Suara apa itu kenceng banget kan? Karena khawatir mungkin saya entah terluka atau bagaimana kan, itu yang pertama dipikirkan teman-teman gitu. Akhirnya saya disamperin di situ. Saya disamperin, saya ditanya kenapa? Saya masih teriak-teriak itu mas. Wah, wah, waduh udah ngap-ngapan. Saya udah bener-bener jantung saya itu bener-bener kayak mau kejepit gitu mas. Itu bener pengalaman pertama saya karena kan saya melihat sosok seperti itu gitu. Akhirnya teman-teman sama petugas fogging bawa saya ke pos. Saya duduk di pos. Saya dikasih minum, saya juga belum mau minum. Saya masih shock berat lah di situ. Saya masih masih ngap-ngapan itu saya tuh. Tanya kan, lu kenapa wo? Ada apa? Cerita. Wah, mas saya masih udah nggak kuat lagi. Akhirnya saya juga udah nggak bisa ditanya, saya udah nggak bisa jawab. Akhirnya teman saya telepon komandan saya. Ini ada yang nggak beres sama Bo dan ini gimana? Emang ada apa? Komandan saya bilang kan, nggak tahu dan abis dari warehouse matiin lampu tiba-tiba teriak gitu. Ya udah suruh pulang, kamu antar pulang. Khawatir dia kenapa-napa kalau bawa motor sendiri kan. Akhirnya saya diantar pulang sama teman saya dan saya digantiin sama rekan saya yang libur gitu. Nah akhirnya di situ saya diantar pulang. Memang saya kan tadi kan yang seperti saya katakan, saya posisinya itu malam kedua. Setelah malam kedua itu saya libur 2 hari. Nah, yang gak diduga-duga mas, setelah saya libur 2 hari, saya masuk pagi pertama, akhirnya kan teman-teman nih pada bertanya-tanya gitu sama kejadian saya yang kemarin, karena kan belum sempat saya ceritakan gitu kan. Nah, di situ akhirnya teman-teman bertanya, kemarin ada apa wo gitu. Bahkan komandan pun sampai nekan, udah kamu ada apa gitu, jawab gitu, nggak usah takut, ada apa sih emang sebenarnya kemarin. Udah akhirnya saya ceritakan, saya itu kemarin dan nggak diduga-duga, saya habis matiin lampu, saya jalan, saya dengar suara rantai, itu saya ngeliat sosok bener-bener yang merah, badannya itu tanpa kepala, leher dirantein. Akhirnya itulah saya lari, saya teriak histeris bener-bener gitu. Tapi yang nggak bikin saya duga tuh bukan itu. Jadi yang bikin saya nggak duga-duga itu ternyata sudah pernah ada salah satu pimpinan yang melihat sosok tersebut. Nah, Kata komandan? iya, jadi pernah itu pimpinan dari office itu menyampaikan memang, karena memang dia sebelumnya sudah pernah ngeliat. Dia menyampaikan ke security karena memang kan security ini kan kalau malam kan ada situasi yang dimana dia harus matiin lampu warehouse ya. Jadi di situ pimpinan saya itu mengingatkan, teman-teman security jangan sampai lah ya kalau sampai ngeliat yang merah-merah. Dia cuma ngomong begitu aja gitu. Tapi di situ bener-bener apa yang saya lihat itu sinkron sama cerita pimpinan saya gitu. Dan bahkan kalau misalnya saya taruhlah mas, dianggap bohong mas, gitu ya. Cerita pertama udah sinkron. Bahkan OB yang dulunya OB di area warehouse tersebut itu, yang sekarang diangkat jadi karyawan, dia pun udah wanti-wanti, udah pernah cerita juga bahwasannya dia pernah ngeliat juga. Jadi udah 2 orang cerita sinkron sama sosok yang sama gitu mas gitu. Pada bilang juga ada rantainya gitu? Iya sama gitu. Memang itu yang diwanti-wanti sama pimpinan itu. Teman-teman udahlah, kalau bisa jangan sampai ngeliat yang begitu-gituan, yang merah itu dirantai-rantain gitu. Ya udah, salah satu dari banyak senior saya yang di sana gitu. Saya lah yang baru di situ yang benar-benar diperlihatkan sosok wujud yang wah luar biasa banget mas. Menyeramkan.
Perkenalan ya. Iya, memang banyak yang bilang teman-teman tuh, udah wo itu mah perkenalan awal, nggak apa-apa lah ya. Cuma bagaimana kita manusia biasa kan? Pikiran juga. Sempat saya tuh gunda gulana mas, ini saya lanjut apa enggak pekerjaan dia. Saya sampai sharing sama istri saya sharing sama kedua orang tua saya, mengapa gitu, coba cerita gitu. Ya tadi habis ngelihat sosok yang duga-duga itu, habis ngeliat hantu lah, habis ngeliat setan gitu ya. Udahlah. Akhirnya kan orang tua ngasih masukan mas, ngasih motivasi. Udah yang namanya begitu-gituan tuh memang ada. Yang penting kalau memang dia memperlihatkan, udah mungkin itu perkenalan awal. Yang penting kita nggak ganggu, niat kita cuma kerja, kita cuma mau ngebiayain anak, ngebiayain istri, udah itu aja. Tapi yang lebih horornya lagi, kalau cabut ekonomi keluarga lebih horor lagi. Memang itu dilema ya. Itu mas yang paling berat itu gitu. Apalagi kan kalau sampai ya kalau kita mikirin keluarga mah aduh ya kita bela-belain lah mas. Bagaimana caranya gitu ya kan. Setelah berminggu-minggu kejadian tersebut, saya akhirnya jaga seperti biasa ya kan. Setelah akhirnya masuk malam, kita masuk pagi lagi gitu. Sampai suatu ketika masuk malam di kejadian kedua kalinya saya merasakan itu. Jadi posisinya itu waktu itu pas masuk malam saya kedapatan patroli itu 3 kali juga, cuma di jam yang berbeda. Yang pertama saya di jam 12, terus di jam 3 sama di jam 5. Gitu. Tapi entah sih kenapa ya, saya tuh selalu dapat patrolinya itu lebih banyak ya. Mungkin saya anggapnya mungkin karena saya baru gitu ya, pengenalan area agar lebih paham lagi gitu. Saya masih lumrah lah, masih maklum gitu ya. Nah setelah itu yang saya nggak duga-duga itu gini mas, kita patroli jam 12 malam. Kita seperti biasa aja kan, kalau kita di pos belakang itu kan kita yang area kita lewatin itu garasi kendaraan alat berat dulu kan itu. Baru kita ke depan gitu. Nah saya lagi jalan itu awalnya tuh biasa aja mas, nggak ada perasaan apa-apa gitu, kayak biasalah. Setelah kejadian itu kan akhirnya saya jalan seperti biasa. Nah sampai di ujung garasi itu kan harusnya kan kita belok ke kiri, masuk ke gudang, keluar akhirnya ke depan. Nah di arah sebelah kanan itu ada pintu merah. Nah Pintu merah. Jadi itu semacam kalau bisa dikatakan, kalau yang lama-lama bilang itu pintu insidious. Jangan macam-macam dengan pintu itu. Jadi ini pintunya merah mas. Dia tuh setengahnya tuh ditutup triplek. Jadi memang udah nggak boleh dimasukin di area tersebut. Entah kenapa, entah alasannya apa, itu bener-bener nggak boleh dimasukin orang gitu. Nah disitulah saya kedapatan ada salah satu nenek-nenek pakai baju kebaya merah. Dia manggil saya waktu saya patroli. Mas, pulang. Itu sontak saya pun lari juga terbirit-birit. Itu hal yang gak diduga-duga. Itu neneknya di depan pintu merah? Percis di depan pintu merah. Sosok neneknya kayak gimana? Jadi sosoknya itu, saya karena bener-bener panik gitu ya. Dia tuh kayak dibilang ada pondenya ada, cuma rambutnya tuh putih semua, putih uban gitu. Jadi kayak udah nggak ada rambutnya tuh, udah nggak ada warna hitamnya lagi. Jadi dia pakai kebaya merah. Kebaya merah. Nah dia pakai bawahannya itu rok batik tapi warnanya merah juga mas. Serem banget ya. Iya itu benar-benar nggak diduga-duga sih itu. Saya sampai berpikir lagi, aduh mau harus berapa kali saya melihat yang seperti ini kan. Sontak saya akhirnya lari kenceng itu kan. Tanya lagi, kenapa lagi wo? Nenek-nenek pak, itu pak di ujung pak gitu. Udah itu mah yang penting dia mah nggak nyolek aja gitu. Sempat dibikin guyonan begitu, cuma kan kita kan yang melihat gimana ya mas perasaan kita itu ya. Wah udah asli bener-bener di luar dugaan lah gitu. Kebayanya ada logo banteng nggak? Wah Nggak ada ya? nggak ada mas, aman ada, mas, aman. Justru kayaknya saya lebih takut kalau ada logo bantengnya mas. Ini aman kan mas ya? Nah setelah dari kejadian nenek-nenek tadi mas, ada salah satu kejadian itu yang benar-benar bikin geger mas. Nggak lama dari itu? Gak lama dari itu, kurang lebih itu seminggu lah gitu. Jadi benar-benar kejadian yang di luar dugaan. Jadi begini, ketika saya kedapatan sedang shift pagi, itu sekitar jam 12 siang lah. Jam 12 siang itu
ada salah satu anak kecil, dia lari ke pos, dia teriak-teriak, Pak, kenapa dek? Ini Pak ada bangke. Bangke apa? Bangke mayat. Ah, mayat apa? Mayat bayi Pak. Tuh kan. Akhirnya di situ saya kaget, saya kontak teman saya yang di belakang. Monitor pos 2. Ya masuk kok, ada apa? Pak bisa merapat dulu Pak, ini urgent Pak. Dikarenakan ada anak kecil laporan bahwasannya dia menemukan bangke mayat bayi. Gitu. Akhirnya teman saya ke depan, nah saya sama teman saya ini ke lokasi tersebut, akhirnya ke TKP. Saya ke TKP, memang saya belum lihat Mas, bangkainya itu, mayat tersebut itu saya belum lihat karena memang dia tuh ditutupin sama kain dan posisinya itu tuh ada di tepi kali. Tepi kali persis di depan seberang tempat saya bekerja. Persis itu. Akhirnya saya sempat nanya kan, jadi anak kecil itu dia ada berdua. Saya tanya, kenapa bisa menemukan itu? Gimana ceritanya gitu? Ini Pak, saya ngelihat bungkusan ini memang awalnya ini nggak ada apa-apa. Saya udah 3 kali ngelihat. Saya memang aktivitas di sini suka cari biawak gitu. Oh gitu. Terus kenapa baru sadarnya sekarang? Ya karena sekarang saya lihat banyak lalernya gitu. Makanya saya buka. Pas saya buka ini ternyata itulah sosok bangkai mayat bayi gitu. Itu akhirnya kayak masih orok gitu atau udah jadi? Iya, jadi kita juga menduganya begitu Mas. Jadi setelah kejadian itu saya tahan sebuah saksi anak kecil ini. Saya tahan kan karena dia yang mengetahui kan. Karena itu di luar area pekerjaan saya. Nah teman saya juga langsung cari security dari kawasan. Security area kan. Setelah security area nyampe beberapa menit langsung lah dicek. Dibuka lah itu akhirnya kain tersebut. Setelah dibuka kita akhirnya menyaksikan bahwasannya emang dugaan kita ini bisa jadi entah memang benar-benar baru lahiran atau benar-benar ini dari hasil aborsi begitu. Nah yang gak diduga-duga Mas dari kejadian tersebut itu kedapatan besoknya benar-benar kita merasakan itu apa ya, kejadiannya di luar namun berefek ke tempat kita bekerja Mas. Oke. Nah ini jadi saat ini sih ceritanya sih teman saya gitu ya. Waktu teman saya jaga malam gitu kan ya. Dia ini posisi kedapatan patroli di 2 jam. Pertama jam 12, kedua jam 2. Nah, waktu dia mau patroli jam 2 ini, dia awal jalan ke belakang, dia sempat ngelihat ada sosok anak kecil putih. Itu Mas, dari area sebesar itu kan masing-masing kendaraan itu kan areanya besar sekali kan. Itu lari kenceng banget gitu sosok itu. Cuma dia masih kayak nggak nyangka gitu. Itu apa itu ya? Itu apakah bener gitu yang saya lihat itu gitu. Cuma udah nggak ada. Udah patroli aja kan. Nah, setelah itu akhirnya dia jalan lagi patroli. Nah, sampai akhirnya di suatu tempat di belakang kendaraan ada satu kamar mandi yang dimana teman saya ini mendengarkan suatu tangisan dari anak kecil, anak bayi. Jadi pas waktu dia lagi ngecek ada kamar mandi, di situ dia dengar suara bayi. Wah, bayi itu nangis gitu. Akhirnya dia sontrak lari, terbirit-birit, tanpa dia sadari dia itu sampai nabrak kaca. Jadi dia lari ke belakang, ada salah satu gudang yang dimana pintunya itu pintu kaca dan akhirnya dia nabrak pintu tersebut. Sontak kita yang lagi di pos itu kan pada kaget kan dengan suara pecahan kaca tersebut kan. Jebret aja, waduh. Itu kenapa itu? Ada apa itu? Udah kita sama teman-teman yang lainnya kan langsung lari kan, nyamperin teman kita kan. Nah, yang kita heran itu Mas, ini kok teman kita samperin bukannya keluar, dia malah masuk ke dalam lagi gitu, ke tempat gelap gitu. Nah itu akhirnya kan saya senterin di situ ya, ada sebagian teman saya yang membersihkan kaca. Nah akhirnya saya sama teman saya berdua ini nyamperin teman saya yang satunya gitu. Saya senterin, ternyata tangan dia ini udah sobek karena pecahan kaca. Di situ dia gemeter gitu kan ya. Cuma yang saya bingung, saya tanya, Bang ayo Bang, lagi ngapain bisa nabrak kaca gitu kan. Dia diem aja kan, saya tarik, kok ini orang berat banget gitu ya. Malah gak mau gitu, saya ajak itu dia gak mau Mas. Saya ajak maksudnya mau saya kasih pertolongan pertama gitu kan.
Dia bener-bener nggak mau. Akhirnya saya paksa, saya tarik berdua. Udah akhirnya dia ikut saya. Di situ saya bawalah ke kamar mandi gitu. Saya bawa ke kamar mandi, saya kasih pertolongan pertama, ya kan di situ. Akhirnya setelah pertolongan pertama sudah kita berikan, akhirnya kan kita kumpul lagi di pos gitu. Kita tanya gitu, lu kenapa? Kok bisa sampai nabrak kaca? Lu jalan sambil main HP ya? Enggak main HP gitu. Ya kenapa kok bisa gitu? Orang kaca segede itu kok pintu bisa-bisanya ditabrak gitu. Ya udah akhirnya di situ dia cerita, dia mendengarkan sosok tangisan anak kecil di salah satu kamar mandi belakang tepat kendaraan alat berat tersebut gitu Mas. Oke. Nah, setelah dari itu juga banyak cerita-cerita yang benar-benar di luar dugaan. Kayak contohnya itu teman saya waktu itu kedapatan sedang masuk malam. Dia patroli, dia dapet itu jam 12. Jadi ada salah satu tempat office yang dimana tempat tersebut itu ada 2 lantai. Jadi lantai kedua ini tempat sebagian kita patroli juga Mas. Jadi memang patrolinya itu kan yang saya ceritain ke awal itu kan dia sifatnya lorong gitu ya. Lorong sampai ujung. Nah di situ akhirnya waktu teman saya patroli jam 12 malam itu, dia awalnya memang cuek. Nggak ngerasa ada apa-apa, dan di situ teman saya pun dia bekerja di situ tuh nggak sebentar, dia udah termasuknya udah senior sekitar 5 tahunan lah gitu. Tapi itu yang dia nggak duga-duga gitu, dia patroli ke area tersebut. Nah disitulah dia dengar suara ketawa kuntilanak gitu. Nah yang bikin dia histeris sampai dia lari, bahkan sampai dia lompat dari lantai 2 tersebut. Hah? Iya. Dia benar-benar lompat saking dia histeris ya, karena dia udah nggak mikir apa-apa gitu ya, buat turun tangga juga mungkin lama. Akhirnya dia lompat, dia keseleo kakinya terkilir. Memang di situ jarak antar lantai 2 dan lantai 1 sih nggak terlalu tinggi sih ya, makanya masih dikatakan ya aman lah, nggak sampai patah tulang gitu atau kecelakaan yang lainnya gitu. Akhirnya di situ kan dia jatuh, dia keseleo kan itu terkilir. Udah dia jalan keluar itu ke pos itu sampai pincang-pincang, teriak-teriak dia itu, tolong. Wah akhirnya kita rame lagi di situ. Akhirnya kita tolong lagi, kita minta cerita lagi kenapa bisa sampai kayak gini gitu. Aduh nggak nyangka banget, gue udah kerja lama gitu kan ibaratnya, masih aja dikerjain gitu. Kena juga iya gitu. Itu dari beberapa kejadian yang dialami sama teman-teman gitu ya. Saking teror yang mengerikannya sampai jadinya kena ke fisik jadinya ya. Iya betul Mas, itu kan. Makanya kadang kita ini, terutama saya gitu ya, dengan kondisi area yang benar-benar gelap gitu ya, yang sebenarnya yang saya khawatirkan itu ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang benar-benar goib gitu ya, Panik. kita pasti panik. Yang kita khawatirkan kita lari tanpa kita sadari, entah kita keceblos atau kita tersandung. Nah itulah yang bikin membuat kita terluka fisik gitu. Itu sebenarnya yang kita lebih khawatirkan gitu. Karena kan areal pabrik harus hati-hati kan, banyak mesin dan sebagainya kan. Nah itu juga yang sangat disayangkan, karena keterbatasan manpower yang membuat kita patroli itu benar-benar harus seorang diri tanpa adanya pengawalan juga kan. Karena kan memang efektifnya gitu ya, kalau yang namanya kita patroli itu minimal banget itu pasti berdua, nggak mungkin sendiri. Ya cuma karena itu tadi keterbatasan manpower akhirnya membuat sistem kita mengatur bahwasannya udah patroli cukup sendiri, yang penting kita bawa HT aja. Jadi apabila memang kita ada keganjalan apa segala macam, kita kontak via HT aja gitu. Nah lanjut dari kejadian itu Mas, belum sampai di situ, saya mengalami kembali. Jadi di tempat yang sama, di suatu lantai 2 office lobby itu, ketika suatu malam itu saya sempat memang perasaan ini sebelum patroli udah nggak enak. Tapi saya kuatin lagi mental saya. Ini bagaimana kalau saya nggak cek gitu kan? Kita di sini security. Kalau area nggak kita cek, kita nggak tahu situasi saat ini itu seperti apa. Tapi mau kita cek, kita juga ragu kan dengan perasaan. Rasanya itu berat banget Mas. Kita ngelawan perasaan itu benar-benar berat gitu. Memang awalnya kita tuh datang sore, datang pagi gitu. Itu biasa aja dengan area tersebut. Tapi waktunya kita udah mau patroli, nah itu di saat dimana kita harus benar-benar nguatin mental kita gitu. Akhirnya patroli dilakukan malam-malam. Nah sampai di suatu tempat di office itu di lantai 2, saya itu patroli awalnya tuh bener-bener nggak nyangkanya itu ini kok kayak sepi banget gitu ya, sunyi banget. Ini telinga saya tuh bener-bener kayak ditutup Mas.
Jadi itu bener-bener kayak jantung juga nggak bisa ditutupin gitu. Walaupun pikiran udah kita buang segala macem, udah kita alihkan dengan pikiran lain, tetap tapi perasaan kita tuh, jantung kita tuh duk 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 duk, itu pasti itu. Akhirnya saya jalan di situ, nggak ada apa-apa, sampai akhirnya ada bunyi barang jatuh yang membuat saya itu sampai berucap, "Gubrak, astagfirullahaladzim, apa ini ya?" Saya sentring kan, saya cari-cari barang apa sih yang masang jatuh gitu. Saya penasaran juga kan, satu sisi kita kaget, tapi apakah benar gitu ada suara barang jatuh yang nyata gitu. Kita cari mas, tapi kok nggak ada gitu barang jatuh gitu. Kita bingung gitu, tapi kalau dibilang nyata ya kita benar-benar mendengarkan toh, kita sampai kaget, sampai ngucap kan akhirnya kan. Setelah saya cari-cari barangnya juga nggak ada, udah tanpa panjang lebar udah saya udah langsung meninggalkan area tersebut aja. Yang penting satu, area sudah terpantau aman kondusif, bagi saya udah cukup gitu. Nah di ruang yang sama di patroli selanjutnya itu sempet juga ada salah satu teman saya. Ini waktu pengawalan giat fogging kedua mas. Jadi giat fogging kedua ini teman saya pengawalan di salah satu ruang yang dimana ruang tersebut di awal itu memang nggak perlu dicek karena tidak ada aset yang begitu penting bagi perusahaan. Hanya ada penyimpanan tempat palet-palet kayu saja gitu. Awalnya memang dia nggak tahu mas. Jadi awal kisahnya ini pertama ini kita bisa tahu ya dari teman saya ini yang selaku udah senior lama gitu ya. Jadi pengawalan di area RFD fogging itu areanya benar-benar gelap, kosong, dan kebetulan itu juga di malam Jumat gitu. Akhirnya pengawalan dilakukan, di situ kan dia sempat foto-foto gitu kan ya. Sempat foto-foto. Nah, setelah foto-foto itu juga masih agak sore, cuma kan sudah gelap gitu ya. Akhirnya pas malamnya dia patroli, dia itu sempat dengerin suara ada anak kucing di area belakang parkir kendaraan alat besar tersebut. Cuman dia di situ masih mengalihkan bahwasannya toh itu area terbuka, kalaupun ada suara kucing mungkin memang betul ada kucing gitu. Nah, tapi yang nggak diduga-duga suatu kejadian setelah dia dari area tersebut dia kan naik ke office lantai 2 yang lorong itu kan. Sampai di situ kok dia masih dengar juga suara kucing gitu. Yang dimana kucing itu nggak mungkin bisa masuk ke situ mas. Karena satu kita masuk area lobby itu kan pintunya kan berat dari kaca. Door closernya pun sensitif gitu, jadi dia bisa langsung nutup lagi gitu, otomatis gitu kan. Kalaupun ada kucing yang ngikutin kita, kita juga pasti ngeh gitu kan. Akhirnya naik sampai di atas. Nah, teman saya itu sempat dengar suara kucing dan dia di situ masih nggak yakin gitu. Dicarilah, dia buka lemari, dia buka ruang meeting, dia cek-cek segala macam juga nggak ada di situ. Dia jalanlah sampai ujung, sampai ruangan salah satu pimpinan itu yang paling ujung gitu ya. Dia cek juga di situ nggak ada. Nah itulah yang membuat jadi tanda tanya besar gitu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu? Kok bisa sampai kucing yang awalnya di area belakang sampai ke area lobby office tersebut gitu? Kayak ngikut terus ya suaranya? Iya, jadi dia seolah-olah kayak ketempelan gitu mas. Ketempelan sama entah sosok apa lah gitu. Kita juga masih tanda tanya gitu kan. Tapi nggak ditemuin apa-apa? Nggak ditemuin apa-apa itu. Nah, sampai akhirnya setelah beberapa hari kemudian, setelah dari kejadian kucing itu, nah, ketempatan itu di saya lagi, Mas. Waktu saya patroli malam lagi itu, di tempat area yang sama itu, saya melihat itu ada sosok putih duduk di meja salah satu pimpinan, Mas. Di salah satu ruangan. Itu awalnya memang saya masuk tuh, udah perasaan udah nggak enak gitu. Kaki kok kayaknya kok enteng banget gitu ya, kayak nggak napak gitu mas, kayak melayang aja gitu ya. Aduh ada apa ya, sampai saya angkat mas kaki saya gini nih. Saya angkat gitu ya, aduh ada apa ini ya, jangan sampai naik tangga saya jatuh nih gitu. Nggak tahu ada apa-apa, udah paksain aja. Tuh akhirnya saya udah sampai atas, saya jalan sampai ujung dulu kan. Saya melewati beberapa ruangan pimpinan tuh. Setelah saya jalan sampai ujung, saya cek, saya rasa aman, saya balik lagi, saya menoleh ke arah kanan ke salah satu ruang pimpinan, dan itu benar. Yang saya lihat itu ada sosok pimpinan yang duduk di atas meja gitu. Sosoknya kayak gimana? Jadi memang sosoknya itu nggak terlalu jelas mas. Intinya dia putih, rambutnya pun putih, mukanya tuh hitam gitu. Jadi dia duduk begini, dia megang dengkulnya gitu begini, duduk di atas meja gitu.
Wah, itu benar-benar yang bikin saya merinding juga itu. Akhirnya saya di situ lari kenceng. Ya untungnya sih saya di situ masih bisa mengontrol, nggak sampai kayak teman saya yang sampai lompat gitu. Sampai Mas. celaka ya? Sampai celaka itu yang benar-benar saya masih bisa dikatakan, aduh, untung saya masih selamat, nggak sampai terjadi kayak teman saya gitu. Nah, akhirnya kan saya ke depan lagi, saya cerita lagi sama teman, aduh hati-hati deh, udah lebih baik kalau emang kita patroli, kita mau aman, jangan sampai kayak teman kita yang udah pernah terjadi kejadian fisik kan, kecelakaan gitu, udah kita nyalain aja lampu. Kalaupun memang nanti dirasa udah nggak nyaman, lampu dinyalain, udah ntar mulai pagi kita matiin lagi aja lampunya. Yang penting apa, demi kebaikan kita jalannya patroli, jangan sampai terjadi kedua kalinya gitu. Ini untung kedua kalinya pun nggak sampai terjadi kecelakaan kan gitu, masih dikatakan aman lah gitu. Nah, dari tadi kan ngomongin yang tak kasat mata mulu, Mas. Betul. Kalau yang ancaman kasat mata, pernah ada nggak di situ? Maksudnya gimana nih Mas? Kayak kriminal atau apa iya. gitu? Pernah memang kalau seperti kriminal itu belum lama ini terjadi ya, ada salah satu pembegalan. Itu memang nggak terlalu jauh dari tempat kita kerja gitu ya. Itu sempat viral juga video tersebut kan, sempat ada salah satu supir yang memvideokan kejadian tersebut. Di situ memang banyak tanggapan negatif terhadap kita security gitu. Ada kejadian tersebut, kenapa security-nya kemana gitu? Jangan-jangan security-nya tidur gitu. Itu emang dekat dari pabrik? Iya, memang kebetulan memang itu di pinggir jalan pas di samping pabrik gitu. Cuma memang bukan pabrik kita, pabrik sebelah lah gitu. Karena kan kita kawasan pabrik, jadi banyak pabrik di situ kan. Kita pun di situ taunya itu setelah beredar video tersebut gitu Mas. Padahal kalau kita lihat videonya ya kita juga sebenarnya mikirin nyawa kita juga gitu kan. Karena kalau kita lihat kan, waduh parangnya aja gede-gede banget itu, bener-bener di luar. Rame. Itu dia sekitar 4 orang gitu. Padahal itu udah setengah 6 Mas, itu udah mau pagi, udah agak terang gitu. Itu yang bikin kita tuh, waduh nekat banget gitu orang itu, udah mau terang gitu. Masih ada aja gitu orang yang nekat buat melakukan hal seperti itu gitu. Tapi kalau untuk di dalam area kita sih masih terbilang untuk kriminal-kriminal gitu ya, pencuri atau dan lain-lain itu bisa dikatakan masih terbilang aman lah Mas. Karena memang lokasi yang benar-benar strategis. Jadi belakang PT-nya itu kita dempet sama PT tetangga kita gitu kan ya. Sampingnya juga udah pas banget sama perempatan jalan raya gitu. Jadi bisa dikatakan ya kondusif lah, masih aman Mas. Susah lah ya orang masuk gitu ya? Iya, kemungkinan. Cuma kan kita tetap waspada. Ini tetap waspada lah dengan melakukan patroli segala macam, itu udah bagian jadi tugas kita gitu Mas. Nah, dari tadi kan mungkin banyak kejanggalan-kejanggalan aneh gitu ya. Ada cerita nggak sih, maksudnya sebelum pabrik itu berdiri atau ada apa di situ, atau sebelum Mas Bowo masuk ke sana mungkin ada karyawan yang sempat ada tragedi apa gitu di pabrik? Jadi kok bisa horor banget gitu pabriknya? Memang setelah saya bertugas di tempat tersebut agak lama, nggak mungkin rasanya kalau saya nggak cari tahu Mas. Oke. Akhirnya di situ memang sempat saya cari tahu, dan ada salah satu kisah yang benar-benar membuat saya itu nggak nyangka, dan akhirnya membuat kita ini patroli ini jadi terganggu dengan cerita tersebut. Nah, jadi untuk perusahaan saya ini, tempat areanya ini sebenarnya tuh sewa Mas. Semuanya? Keseluruhan ini sifatnya ini sewa, bukan kepemilikan pribadi gitu ya. Nah, jadi ada salah satu rekan kita, dia itu namanya Wandi gitu ya, usianya udah sekitar 40 tahun lah. Nah, dia ini bertugas jadi security di area tersebut itu sebelum perusahaan yang tempat kita bekerja ini sekarang. Jadi dia ini bertugas di perusahaan yang lama lah dulu gitu. Sebelum perusahaan kita menyewa tempat tersebut gitu Mas. Ganti PT lah. Ganti PT gitu, sebelum ganti PT gitu ya. Jadi pernah ada kejadian salah satu karyawan mekanik gitu ya, yang sedang kedapatan lagi giat perbaikan atap. Karena memang kan atap di area belakang itu kan, garasi itu kan benar-benar tinggi. Dia jadi pakai rolling door. Rolling door berapa susun gitu ya. Nah itu jadi karyawannya ini, mekaniknya ini, dia memang kurang safety. Safety-nya agak kurang, bisa dikatakan. Nah disitulah kejadian yang menimpa, naasnya akhirnya dia terjatuh. Nah
Setelah dia terjatuh itu sempet mas, jadi teman-teman yang lain itu bawa karyawan tersebut itu ke area gudang yang tempat kita patroli itu, kita lewatin itu ya. Dia bawa ke gudang, akhirnya kan di situ kan dari orang manajemen pun kontak ambulan gitu untuk segera menjemput gitu kan. Tapi naasnya benar-benar mekanik tersebut itu sampai akhirnya tidak terselamatkan. Sampai yang bikin kaget itu kenapa dia ini jatuh, dia ini sampai kejang, sampai lidahnya itu keluar gitu ya. Lidahnya keluar, dia tuh sampai matanya tuh jereng gitu, agak juling gitu. Lidahnya keluar, matanya juling gitu. Akhirnya udah di situ dia naasnya nggak terselamatkan. Begitu mas ceritanya mas. Berarti sebelum perusahaan itu, maksudnya sebelum PT yang ini sebelumnya pernah ada karyawan yang meninggal. Betul. Itu diceritakan oleh senior di sana. Senior yang masih ibaratnya masih jadi teman kita lah, masih bekerja sampai sekarang gitu. Itu. Ada nggak ya mas satu lagi gitu cerita yang paling memorable lah, serem banget gitu dari Mas Bowo atau temennya gitu? Apakah mungkin ada sosok yang menyerupai orang lain atau sosok lain gitu? Atau ada yang pernah melihat si merah lagi? Jadi gini mas, suatu ketika itu pernah teman saya cerita bahwasannya memang yang nggak diduga-duga itu sosok menyerupai. Oh ada? Ada gitu. Jadi waktu awal saya masuk pagi itu ya, kita kan waktu masuk pagi itu kan datang ke tempat itu kan sebelum 7:30 karena kita harus ada kegiatan apel dulu kan. Setelah itu kita baru nongkrong lagi sama teman-teman sambil menunggu jam serah terima gitu ya. Nah setelah itu teman saya ini ngeceklah ke area dalam gudang workshop gitu. Memang di gudang workshop ini selain dia gudang, di sebelah-sebelahnya itu banyak ruangan kayak pantry, ada ruangan office segala macam itu banyak, itu berderetan itu panjang, itu banyak ruangan pimpinan-pimpinan gitu ya. Nah itu pas dia masuk itu dia sempat ada ngelihat sosok di ruang office yang dimana kondisinya udah gelap, tapi ada sosok yang menyerupai pimpinan saya gitu. Di dalam ruangannya? Di dalam ruangan, padahal itu ruangan udah gelap. Jadi memang dia nggak ngelihat mukanya, tapi memang dia membelakangi gitu. Tapi memang karena teman saya bilang, itu tumben belum pulang gitu pimpinan kita kan. Biasanya kan memang udah pulang, tapi dia masuk, dia ngelihat, dia nggak ada perasaan apa-apa kan. Memang dia anggapnya memang, oh iya belum pulang, masih ada pimpinan gitu. Nah akhirnya dia jalan ke pos, dia ngomong aja gitu sama teman-teman, itu Pak ini belum pulang. Lah gimana sih lu udah pulang dari tadi gitu. Nah, disitulah akhirnya dia kaget. Nah, terus barusan yang saya lihat itu siapa gitu. Lu ngeliat siapa? Nah itu di kantor masih ada orang gitu. Akhirnya kaget kan dia juga kan. Setelah diceritain tersebut memang teman-teman itu mikir mungkin jangan bercanda gitu. Nggak ada yang bercanda, kita cek aja bareng-bareng, kita buktiin. Udah akhirnya kita bareng-bareng kita cek kan. Kita cek, kita senterin, kita bahkan masuk ke dalam ruangan tersebut, kita nyalain lampunya, dan di situ akhirnya teman saya juga terkaget-kaget. Udah mana? Ada orang nggak di sini? Mobilnya juga udah nggak ada, orang udah pulang dari tadi, gitu. Nah, terus tadi yang gue lihat siapa gitu? Nah itu mas yang benar-benar nggak diduga-duga itu sampai bisa ada wujud yang menyerupai gitu. Itu mas. Menyerupai pimpinan lagi ya? Nah itu dia makanya. Untung nggak sampai keluar tuh ya. Aduh, repot mas kalau sampai benar-benar keluar itu. Aduh. Keluar terus merintah, coba kamu cek sana. Bisa-bisa terjadi serangan fisik lah gitu. Oke, jadi itu aja ya mas ceritanya ya? Ya, itu aja mas. Kalau misalnya dulu, yang di gedung dulu apartemen sama yang pabrik sekarang, menurut mas lebih challenging mana gitu? Waduh, kalau kita bisa bandingkan sih ya mas ya, antara saya waktu di apartemen sama di tempat saya yang sekarang, memang di apartemen ini nggak menutup kemungkinan ada beberapa lokasi yang benar-benar itu menyeramkan. Cuma kalau kita challenge antara tempat saya sekarang sama yang dulu gitu ya, ini lebih benar-benar punya ciri khas masing-masing tempat ini di tempat yang sekarang. Setiap tempat ini pasti punya ceritanya masing-masing gitu, punya ibaratnya ada penunggunya masing-masing gitu. Mungkin kalau di apartemen saya, oh di lantai sekian pernah ada kejadian ini itu di lantai sekian ada kejadian dulu ceritanya pernah ada kejadian ini itu gitu. Cuma hanya beberapa lokasi aja mas. Jadi mungkin kita bisa melawan
pikiran tersebut lah, karena memang hanya beberapa lokasi dan ceritanya pun sudah lama gitu. Kalau kita bandingkan sama tempat saya sekarang itu benar-benar jauh berbeda mas. Udah pasti kalau setiap kita mau masuk malam itu bukannya fisik lagi yang kita harus siapkan, Mental. bener-bener mental yang harus kita siapkan gitu. Umpama saya hari ini masuk malam, aduh masuk malam ini, saya sempat udah mikirin mas gitu. Udah bismillah, niat kerja, gak ada yang lain selain anak. Saya sempat bahkan udah saya patroli, udah nih ini di muka saya tuh udah ada anak saya gitu. Gak ada yang lain selain anak saya. Kalau saya sampai nganggur, ini loh korbannya ini anak saya gitu. Itulah mas makanya. Motivasinya itu ya. Bener, yang masih saya bikin kuat diri saya sampai sekarang itu ya udah nomor satu udah keluarga, udah cukup. Gitu mas. Luar biasa. Tapi yang di apartemen banyak cerita horor juga nggak? Mungkin kalau di apartemen itu kalau cerita sih banyak ya mas. Cuma kalau untuk kejadian yang kita alami itu bener-bener ya masih terbilang sedikit lah mas. Gitu. Oke. Sebelum dibuka komen, siapa yang mau Mas Bowo cerita lagi pengalaman di apartemen? Mungkin kalau bisa diruntutin sama teman-temannya security di apartemen juga mungkin bisa jadi cerita yang bagus juga ya. Wah bisa mas. Bisa Karena ya? memang ada beberapa kejadian juga. Mungkin kalau saya sih belum pernah ngalamin ya. Tapi kalau dari teman-teman yang pernah rasain sih memang bener ada gitu. Paling saya sih cuma sedikit sih mas, pernah ngalamin itu bener-bener di suatu parkiran itu. Jadi di basement, kalau saya boleh cerita sedikit lagi nih ya. Boleh. Nah, jadi suatu saat itu di basement, saya itu lagi berdua sama teman saya. Posisi memang itu udah malam, sekitar jam setengah 12. Saya masuk pagi, cuma saya belum pulang. Saya masih di area, memang belum mau pulang aja gitu. Akhirnya saya masih di pos kan, lagi main HP aja berduaan nih sama temen nih. Gitu. Lagi main HP, saya sempet denger mas, ada suara kayak orang nyapu. Strek. Nah, saya di situ cuek kan. Awalnya saya cuek. Saya main HP aja lagi. Saya tanya, akhirnya bunyi sapuan tersebut tuh bunyi lagi. Strek. Karena sudah 3 kali bunyi sapuan tersebut saya dengar, akhirnya saya tanya lah sama teman saya, lu dengar gak ada bunyi? Iya dengar. Udah diem aja kita. Udah. Akhirnya kita di situ sambil main HP berdua gitu ya, masing-masing main HP, udah sambil dengerin suara itu. Tapi kita nggak tahu itu suara apa, kita nggak ada yang berani keluar. Sampai akhirnya kita di situ udah kita cuek, udah kita tidur itu sampai waktu pulang. Karena memang kan udah pulang gitu ya, cuma nunggu pagi aja sampai kita pulang pagi gitu. Karena memang apa ya, kita nggak kebayang sih kalau keluar memang bener-bener ada sosok gitu ya. Makanya kita bener-bener udah kita nahan diri di pos, kita nggak berani keluar, udah kita tidur di situ, besok pagi baru kita pulang. Itu aja sih mas. Oke, tahan dulu, bersambung nanti ya ceritanya ya. Oke, thank you banyak Siap mas, Mas sama-sama mas. Bowo. Semoga dari ceritanya bisa jadi motivasi gitu ya buat pekerja-pekerja lain bahwa kalau hambatan-hambatan kayak itu mah ya bisa lah ya, dilalui lah ya. Asal kita punya motivasi kuat gitu di pekerjaan itu. Nah kalau dari Mas Bowo sendiri mungkin punya pesan sendiri gitu buat pekerja-pekerja di luar sana gitu, terutama yang sering shift malam gitu. Jadi untuk seluruh sapam di Indonesia, terutama di mana tempat kalian bekerja, kalau memang tempat kalian bekerja itu serem, nggak kondusif, janganlah pernah sekali-kali kalian untuk tidak mengecek gitu. Karena resiko pekerjaan itu sangat benar-benar bahaya kalau sampai kita tidak cek gitu ya. Yang harus kita pikirkan, kita sudah bekerja, kita syukuri, kita jalani apapun rintangannya, tetap semangat. Namanya mental sapam gak pernah bisa dianggap remeh. Kelas. Terima kasih sekali lagi Mas Bowo Sama-sama, sudah datang dan Mas. bercerita di RJ5. Siap. Sukses selalu, semoga Amin. lancar-lancar shift malamnya sampai besok-besok. Amin, Mas. Masih di sana terus kan? Oh iya masih mas. Alhamdulillah. Karena kita juga masih butuh. Semoga aman ya Mas, nggak ada Siap, apa-apa Mas. lagi ya. Siap. Oke, itu dia guys pengalaman yang luar biasa banget dari Mas Bowo. Jika kalian punya cerita horor yang serupa, mirip atau beda tapi horor banget, boleh banget nih kirim aja cerita kalian di sini. Siapa tahu cerita kalian layak dan bisa diundang di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan membuat kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Mas Bowo, RJ5 undur diri. Ciao.